خدام أحمدية خدام أحمدية خدام أحمدية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda MTA dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Ini adalah program tempat para intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal tentang manusia, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Jika di season sebelumnya kita banyak membahas topik sains, maka di season kali ini kita akan banyak mengupas topik agama. Nah, Sobat Muda MTA, setelah sebelumnya kita membahas tentang Islam dan pandangan sekuler, maka pada episode kali ini, dan juga pada episode berikutnya, kita akan membahas perihal Islam dan ateisme. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di zaman sekarang, makin banyak orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan na'udzubillah, menganggap bahwa sosok Tuhan tidak pernah ada. Tuhan hanya dianggap sebagai khayalan belaka. Lalu, bagaimana Islam membuktikan bahwa Tuhan itu nyata, hidup, dan bukan sekedar rekan imajinasi manusia? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama Muhammad Sulaiman Feros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami. Kali ini kita akan membahas mengenai Islam dan ateisme. Pemirsa, setelah sebelumnya kita telah membahas bagaimana agama muncul ke dunia ini, apa peran para nabi yang membawa ajaran agama tersebut, dan dampak setelah kedatangan para nabi tersebut, apa yang terjadi pada umat manusia, dan kemajuan bagaimana yang tercipta dalam tatanan masyarakatnya. Kali ini, bahasan kita ialah terkait dengan ateisme, yaitu paham di mana meyakini tidak adanya wujud Tuhan. Orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini cenderung ke arah paham ateisme karena mereka telah merasa, mereka berasumsi, mereka menganggap bahwa saat ini agama sudah tidak relevan lagi, saat ini tidak perlu lagi kita beragama, karena segala sesuatunya telah tampak tercukupi. Setelah kita mempelajari bagaimana sekularisme berusaha memisahkan antara ajaran agama dan ajaran dunia, orang kemudian cenderung untuk tidak bertuhan. Di antara teori-teori atau argumen-argumen yang berusaha menyatakan bahwa Tuhan itu memang tidak ada, kami pilihkan beberapa di antaranya untuk kemudian kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pemirsa, pertama ialah argumen berkenaan dengan pembuktian adanya Tuhan. Beban pembuktian ada pada mereka yang mengklaim keberadaan Tuhan. Tanpa bukti yang kuat, asumsinya adalah tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Kita ketahui, seperti yang kita bahas pada episode-episode sebelumnya, bahwa para nabi itu datang, para utusan itu diutus untuk menerangkan bahwa Tuhan itu ada. Karena itu, mereka yang mendakwakan diri sebagai utusan Tuhan mempunyai beban tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Yang pertama ialah tentu ini dapat dibuktikan dengan mereka berbicara, mereka berkomunikasi dengan Tuhan itu sendiri. Dan mereka membawa informasi apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan ketika itu diterapkan dalam masyarakat, memang benar ini adalah suatu paham yang sempurna dan sesuai diterapkan dalam kalangan masyarakat. Dengan adanya wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi,
itu membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada. Mereka membukakan jalan bagi manusia untuk juga menikmati keistimewaan bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk juga menikmati kabar-kabar gaib, kabar-kabar suka yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak jarang kita dapati dalam sejarah para nabi bahwa bukan hanya nabi tersebut yang mendapatkan keistimewaan wahyu dari Tuhan, tetapi juga orang-orang yang mencapai frekuensi yang sama, mereka juga dapat menikmati wahyu. Karena itu di zaman Rasulullah SAW tidak jarang para sahabat juga mendapatkan suatu kabar gaib yang sebelumnya memang telah diterima oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu poin ini menjadi penting, yaitu keistimewaan mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala membuktikan melalui para nabinya bahwa memang benar dia adalah zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Sebagaimana kita ketahui Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu dia tidak ada Tuhan selain dia maha hidup lagi berdiri sendiri. Pemirsa, argumen berikutnya ialah argumen dari kebanyakan agama. Jika suatu agama benar, mengapa ada banyak agama dengan keyakinan yang berbeda-beda? Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan lebih merupakan hasil budaya daripada kebenaran objektif. Pemirsa, sebagaimana pembahasan kita pada episode-episode sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala mengirimkan para utusannya itu sesuai pada zamannya masing-masing. Karena itu, para nabi itu membawa ajaran yang saat itu berlaku sempurna pada zaman di mana para nabi itu diutus. Ini kemudian membentuk suatu mata rantai, suatu silsilah antara suatu nabi dengan nabi yang lainnya. Lalu kemudian puncak kesempurnaan evolusi kerohanian itu adalah di masa kedatangan yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada saat kedatangan beliau, itulah zaman yang paling sempurna, cahaya ilahi kemudian menyelimuti dunia ini dengan kedatangan beliau. Kenapa ada banyak agama? Karena itu tadi, pada zamannya masing-masing, agama tersebut dijalankan dan memang sempurna sesuai pada zaman tersebut. Tetapi kemudian tidak lagi dipelihara oleh Allah Ta'ala setelah kemudian mengalami penurunan nilai-nilainya, setelah zaman nabinya, orang yang diutus untuk membawa ajaran tersebut berlalu, lalu kemudian datang masa yang berikutnya, kembali menegakkan paham atau ajaran yang dibawa untuk masyarakat di mana dia diutus. Tetapi kemudian tidak lantas kita memahami ajaran-ajaran ini bertentangan satu sama lain. Setiap nabi yang datang dengan membawa suatu syariat, suatu nizam, suatu tatanan yang akan diterapkan dalam masyarakat, dalam lingkungan di mana nabi itu diutus, itu tidak bertentangan satu sama lain, melainkan semuanya menjalankan satu kesatuan, suatu paham yang sama yang diturunkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita memahami bahwa seluruh nabi yang diutus ke dunia ini itu sejatinya membawa konsep ajaran Islam. Memang para nabi tadi diutus pada zaman yang berbeda-beda, pada masa dan umat yang berbeda-beda, tetapi kemudian membentuk suatu mata rantai yang sama dan sempurna dengan kedatangan Rasulullah SAW, baru pada saat itu Islam menjadi sempurna. Selanjutnya ialah argumen mengenai kontradiksi dalam kitab suci. Kitab suci agama-agama mengandung kontradiksi, kesalahan historis, dan moralitas yang dipertanyakan, yang menunjukkan bahwa mereka, yaitu kitab-kitab itu, adalah karya manusia dan bukan wahyu ilahi. Pemirsa, ini pun sedikit banyaknya telah kita bahas dalam episode sebelumnya, di mana ketika masa para nabi itu telah berlalu, kemudian orang-orang mengangkat sosok-sosok tertentu menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Pada saat itu kemudian terjadi penurunan nilai-nilai keagamaan, penurunan nilai-nilai spiritual
dan kemudian tampak kerusakan-kerusakan akhlak, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang korup. Nah, pada saat itulah kemudian mulai terjadi perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan atau bahkan pengurangan-pengurangan dalam kitab-kitab suci yang tadinya sempurna pada masa para nabi itu datang, tetapi kemudian berubah sedikit demi sedikit sampai akhirnya tercipta kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam kitab suci tersebut, kemudian tampak menjadi kitab yang tidak sempurna atau kitab yang cacat. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena kitab suci itu sudah tidak berlaku lagi pada zaman ketika nabi tersebut sudah tidak lagi dinyatakan sebagai nabi yang membawa ajaran untuk diterapkan. Nah, ketika Hadrat Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, beliau membawa ajaran agama Islam dengan kitabnya Al-Quran yang dikatakan sebagai kitab yang paling sempurna, yang paling paripurna. Maka seluruh kitab-kitab suci yang datang sebelumnya, yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, itu tidak lagi terpelihara. Wahyu ilahi yang datang pada saat Rasulullah SAW diutus ke muka bumi itu adalah yang paling sempurna, dan itu masih tetap terjaga dan dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa ini akan terus terjaga hingga datangnya hari di mana umat manusia akan dikumpulkan. Itu terjadi memang pada kitab-kitab suci sebelum agama Islam. Tetapi kemudian seluruh keistimewaan kitab-kitab suci sebelumnya itu termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga ajaran-ajaran yang telah disampaikan sebelumnya sejatinya ada juga di dalam Al-Quran dan bahkan disempurnakan. Kemudian argumen yang keempat ialah masalah kehidupan setelah mati. Tidak ada bukti yang dapat dipercaya tentang kehidupan setelah kematian yang menunjukkan bahwa konsep Tuhan, konsep agama, dan kehidupan setelah kematian hanyalah sebuah keinginan atau ilusi yang diciptakan manusia. Nah, pemirsa, jawaban atas pertanyaan ini, jawaban atas argumen ini ialah bahwa ketika para nabi itu diutus ke muka bumi, para utusan ini datang, mereka inilah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa yang dikabargaibkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, apakah ada kematian, apakah ada kehidupan setelah kematian? Tuhan sendiri yang menerangkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang fana. Melainkan setelah ini ada lagi kehidupan yang lebih kekal, yang lebih panjang masanya, dan merupakan kelanjutan dari kehidupan yang kita jalani pada atau di dunia saat ini, di dunia yang kita tempati saat ini. Jadi argumen yang menerangkan atau argumen yang meragukan ada atau tidaknya kehidupan setelah kita mengalami kematian itu terbantahkan dengan kita mempelajari agama, mempelajari kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi. Apabila kita melihat dalam Al-Quran, terbukti bahwa ada kehidupan lagi setelah kita menjalani kematian dari dunia ini, artinya kita berpindah ruhnya, spiritnya, ke tempat yang lain yang dikatakan oleh Allah bahwa kehidupan nantinya akan lebih kekal, di mana apa yang kita lakukan di dunia saat ini itu akan tampak lebih sempurna di kehidupan yang akan datang. Cahaya-cahaya amal yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi cahaya yang harus lagi disempurnakan di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, kehidupan yang akan datang bukan berarti kita lantas menjalani kehidupan yang santai dan berleha-leha, tetapi di kehidupan yang akan datang kita diharuskan untuk menyempurnakan lagi cahaya amal-amal yang kita dapatkan dari kehidupan dunia saat ini. Wahyu yang datang dari Tuhan dan wahyu yang mengada-ngada itu tentu ada bedanya. Wahyu yang datang dari Allah Ta'ala itu memiliki karakter yang kuat, di mana
orang yang menerima wahyu itu sendiri betul-betul merasa yakin bahwa ini merupakan petunjuk dari Sang Pencipta, petunjuk dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang seperti ini turun kepada golongan orang-orang yang suci, yang memang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Tuhan sendiri, bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan keistimewaan berwawancakap dengan Tuhan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu hanya akan mencapai suatu titik yang paling tinggi, di mana dari titik itulah Tuhan sendiri yang akan menjemputnya, kemudian dia akan menjadi kekasih dari Tuhan. Nah, pada saat itu dibukakan segala pintu untuk langsung berwawancakap dengan Allah Ta'ala. Karakter dari wahyu yang suci ialah wahyu tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Dikatakan bahwa wahyu seperti itu adalah wahyu yang segar, di mana mengandung makrifat-makrifat ilahi. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan wahyu dari Tuhan, wahyu yang sejati, dia tidak memiliki keraguan apapun mengenai petunjuk yang datang dari Tuhan. Sebaliknya, wahyu yang muncul dari inspirasi manusia itu sendiri, itu tampak tidak memiliki kesegaran. Dia berasal dari syaitan. Oleh karena itu, istilah yang dipakai ialah wahyu syaitani. Ini berasal dari godaan-godaan syaitan dan dia mengantarkan kepada arah yang tidak diberi petunjuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, wahyu semacam ini justru tampak meragukan dan tidak ada petunjuk di dalamnya. Oleh karena itu, perbedaan antara wahyu yang benar dengan wahyu yang berasal dari syaitan ialah karakter yang kuat dan juga petunjuk yang terkandung di dalamnya. Apakah wahyu itu berasal dari Tuhan akan terasa dalam batin orang yang menerimanya. Pertanyaan bahwa jika Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa terjadi banyak bencana dan kejahatan di dunia? Pertama, kita tilik dari Al-Quran bahwa Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kejahatan yang merebak di muka bumi ini ialah disebabkan bima kasabat aydin nas, yaitu disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Jadi ketika kita melihat suatu kerusakan di muka bumi, itu tidak terjadi karena kekuasaan Tuhan, melainkan manusia itu sendiri yang merusak tatanan yang sudah berlaku di bumi ini. Oleh karena itu, pertanyaan ini seharusnya kita kembalikan, apa yang menyebabkan terjadinya bencana dan kejahatan di muka bumi ini? Apakah itu karena ulah kita atau bagaimana? Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengislah diri, untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, mendatangkan bencana, dan menyebabkan kejahatan di muka bumi. Yang berikutnya ialah bahwa Tuhan itu memiliki sifat al-adl, yaitu Tuhan ingin memberikan suatu hukuman yang memperbaiki umat manusia supaya mereka berlaku lebih baik lagi. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa apabila umat manusia itu hanya berbuat baik saja, dia tidak ada suatu kekurangan di dalamnya, maka Tuhan akan mendatangkan umat yang lain untuk menggantikan mereka yang berbuat kerusakan, untuk kemudian mereka bertobat setelah melakukan kejahatan tersebut. Nah, Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang memperbaiki diri, orang-orang yang bertobat dari kesalahan mereka, kemudian Allah Ta'ala menurunkan rahmat-Nya atas orang-orang seperti itu, lalu kemudian diangkat derajat mereka.
Karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh manusia sejatinya merupakan cerminan dari sifat Tuhan Al-Adil, di mana setelah mereka mendapatkan hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan, mereka lantas bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintainya. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan perihal Islam dan ateisme pada episode kali ini. Pada episode berikutnya, kita masih akan melanjutkan pembahasan topik ini, terutama pandangan ateisme dari sudut pandang sains. Jadi, pastikan kamu selalu menyaksikan program Intelektual Muda Ahmadi hanya di MTA Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.